Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10 bersama saya, Ibu Wiwit. Hari ini kita akan belajar tentang teks naratif objektif. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu teks naratif? Dan bagaimana ciri-ciri teks naratif tersebut? Apakah ada di antara kalian yang sudah tahu? Jika belum, yuk simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama adalah pengertian teks naratif. Teks naratif atau narasi adalah sebuah teks berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu atau kronologi tertentu. Yang kedua, bagaimana ciri-cirinya? Pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu. Ketiga, ada unsur tempat, suasana, pelaku, dan waktu. Keempat, menguraikan atau mengisahkan suatu peristiwa. Dan yang terakhir, membangun alur dan mengutamakan faktor kronologis dan waktu. Apakah kalian sudah paham? Yuk kita lanjut. Nah, untuk teks naratif, mungkin kamu sudah paham. Lalu bagaimana dengan teks naratif objektif sesuai dengan materi kita hari ini? Objektif sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna keadaan yang sebenarnya tanpa disertai anggapan atau pandangan pribadi. Jadi, dengan demikian teks naratif objektif yaitu teks yang menceritakan atau menggambarkan dengan jelas suatu rangkaian peristiwa dalam kejadian dan waktu tertentu berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan fakta tanpa anggapan pribadi. Ada dua pola pengembangan teks naratif objektif. Pertama, menggunakan pola kronologis waktu, kronologis atau urutan waktu. Yang kedua, pola spasial atau menggunakan urutan ruang. Ada yang tahu apa itu pola kronologis dan pola spasial? Oke, kita bahas ya. Pola kronologis atau menggunakan urutan waktu artinya kejadian yang diceritakan dalam teks disampaikan dengan urutan waktu dari pagi hingga siang atau dari malam sampai pagi, dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Jadi yang digunakan sebagai acuan adalah waktu. Yang kedua, pola spasial itu kejadian dalam paragraf disusun dengan mengikuti bagian-bagian dari suatu tempat. Misalnya dari barat ke timur, dari pinggir ke tengah, dari dalam keluar, dan sebagainya. Jadi acuannya adalah tempat. Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk lebih memahami pola pengembangan dalam teks naratif, mari kita simak beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama adalah teks naratif dengan pola pengembangan kronologis. Perhatikan teks berikut. Tak seorang pun dapat sungguh-sungguh tidur panjang sepanjang malam itu. Ketika bunyi kokok ayam hutan berderai-derai menandakan pagi telah dekat, mereka pun segera bangun. Kini mereka memandangi rimba sekelilingnya dengan lebih awas dan cermat. Mereka memasak air dan makanan, mengambil air sembahyang dan sembahyang. Sebagian panca indera mereka memeriksa dan mengamati rimba di sekelilingnya, rimba yang kini mengandung ancaman dan maut. Nah, bisakah kalian menemukan mengapa teks ini disebut teks naratif dengan pola pengembangan kronologis? Ya, kamu bisa perhatikan ada urutan kejadian waktu di sana. Pertama, dari tidur sepanjang malam, setelah itu bangun keesokan paginya. Dibuktikan dengan kalimat ketika bunyi kokok ayam. Oke, berarti itu sudah pagi. Dan ada urutan kejadian yang terurut. Misalnya dari memasak air, mengambil air, dan hingga sembahyang. Jadi itu ada urutan peristiwa. Maka pola pengembangan teks ini menggunakan pola pengembangan kronologis. Kita lanjut ke contoh yang kedua.
yaitu teks naratif dengan pola pengembangan spasial atau urutan tempat, ruang. Jika beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bus, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya ke barat, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Di samping kecil ke kanan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan sempit itu. Di ujung jalan itu nanti Tuan akan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui tempat buah pancuran mandi. Nah, ini sudah jelas sekali menggunakan pola ruang atau tempat. Kalian bisa perhatikan kalimat-kalimatnya lebih fokus pada lokasi. Seperti kalimat kedua, melangkahlah menyusuri jalan raya ke barat, maka kira-kira sekilometer dari pasar, maka sampailah Tuan di jalan kampungku. Jadi lebih fokus pada lokasi dari barat, terus dan seterusnya dari kiri ke kanan dan sebagainya. Jadi itu teks dengan pola pengembangan spasial. Ibu rasa sudah jelas ya? Nah, apakah kalian sudah paham tentang penjelasan tersebut? Untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan latihan soal dalam buku paket. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar menulis riwayat tokoh sastra dengan pola teks naratif objektif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat belajar!